Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi rencanamu. Kami boleh diubahkan, kami boleh diajar, kami boleh diajar sebagai murid, sehingga kami boleh setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Saya mau menyapa anak-anak muda di tempat ini. Shalom buat kita semua. Semua bersuka cita, amin. Siapa yang diberkati oleh Tuhan penyembahan pagi hari ini? Semua diberkati, amin. Yuk kita buka Mazmur 34 ayat 9. Yang bersyukur saya boleh dipercayakan kembali untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat hambanya, gembala di tempat ini, Gembala Yud, ketika judul tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mau bertanya, mengapa kita katakan Tuhan Yesus baik? Kristian, kenapa Kristian bisa berkata Tuhan Yesus baik? Karena apa? Olivia, Kenia, Tessa, semua kita yang ada pada hari ini, kenapa kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Ada yang bisa jawab? Oke, yang lain? Ada yang bisa jawab? Bang Sandi? Karena sudah merasakannya. Ada yang lain? Bang Iskandar? Karena dia telah menebus kita. Semuanya benar. Yuk kita baca firman Tuhan. 2, 3 ayat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kenapa kita katakan Tuhan Yesus baik? Karena kita telah mengecap dan kita telah melihat bahwasanya Tuhan Yesus baik. Karena dia telah menolong tadi, karena dia telah menyelamatkan kita, karena kita sudah merasakan, saudara-saudara. Gak mungkin ada orang di luar sana yang katakan Tuhan Yesus baik, tapi dia tidak merasakan bahwasanya Tuhan Yesus itu baik. Tidak pernah merasakan. Kalau saya buat ilustrasi kita di dalam sebuah makanan, begitu ya. Misalnya daging rendang, begitu ya, rendang daging. Kita hanya bisa melihat, tapi kita belum bisa merasakan kalau kita tidak mencicipinya, begitu ya, teman-teman. Kita tidak bisa merasakan bahwasanya daging rendang itu enak, begitu. Atau hambar rasanya kalau kita tidak mencicipinya dulu. Makanya dikatakan kecaplah. Artinya apa? Kita merasakan, kita mencicipinya, kita melaluinya, baru bisa kita katakan lihatlah. Nah, lihatlah itu bukan hanya sekedar kita melihat sebuah benda. Ini ada keyboard, bukan hanya sekedar itu, teman-teman. Lihatlah ini lebih dalam lagi. Kita artinya ketika kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita mengerti kebaikan Tuhan itu, mengerti apa maksud Tuhan itu, maksud kebaikan Tuhan itu. Sampai di sini paham, teman-teman? Jadi dikatakan tadi ada yang mengatakan karena Tuhan Yesus menolong kita. Terus kalau Tuhan Yesus nggak menolong kita, bisakah kita katakan Tuhan Yesus baik? Bisa, karena firman Tuhan ini katakan kecaplah dan lihatlah. Kita merasakan dan kita mengerti apa maksud Tuhan itu, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita sakit, kita sembuhkan, kita katakan Tuhan Yesus baik. Ketika ujian kita hasilnya bagus, Tuhan Yesus baik. Ketika kita mendapatkan reward, kita katakan Tuhan Yesus baik. Itu semua orang mungkin gampang sekali mengatakannya. Tetapi bagaimana kalau kita belum ditolong Tuhan, kalau doa kita belum dijawab Tuhan, apakah bisa katakan
Tuhan Yesus baik. Nah, itu menjadi persoalannya. Apakah sikap kita, apakah respon kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik kalau Tuhan Yesus belum menjawab doa kita? Apa yang menjadi alasan kita? Apa yang menjadi alasan anak-anak Tuhan mengatakan Tuhan Yesus baik walaupun kita belum ditolong Tuhan? Yuk kita buka di Ibrani 13 ayat 8. Ini yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ini yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak muda, anak-anak orang percaya, orang-orang percaya yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan kita. Saya membaca ini, berarti mungkin hal-hal yang saya anggap tidak baik dahulu, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalaupun ada kedepannya anak-anak Tuhan di tempat ini mengalami hal-hal yang tidak baik, ingat firman Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana sikap yang benar jika Tuhan Yesus tidak menjawab doa atau situasi dan kondisi tidak sesuai dengan keinginan kita? Nah, itu yang menjadi pertanyaan, itu yang menjadi fokus saya pada pagi hari ini. Saya katakan tadi, kalau Tuhan Yesus memberkati kita dengan berlimpah materi, kesehatan, terus kepintaran, gampang banget ya kan? Gampang banget kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus baik, karena semuanya Tuhan Yesus cukupkan. Nah, bagaimana kalau keadaan kita sedang tidak baik, kondisi kita sedang sakit? Apakah kita mampu bersikap dengan benar di hadapan Tuhan? Itu yang mau Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, sikap yang Tuhan mau adalah tetap berdoa tanpa henti. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Mungkin saya tidak banyak menyampaikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini sangat singkat. Dalam firman Tuhan ini bisa masuk dalam hati kita. Amin. Kita buka firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Langsung digabung aja, bisa kan? Langsung digabung. Oke. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, firman Tuhan ini mengatakan tetaplah berdoa. Artinya tetap berdoa ini, saudara-saudara, tidak terpengaruh atas situasi dan kondisi. Mau hujan badai, mau angin puting beliung, mau gempa bumi, mau apapun itu, mau keadaan kita sedang tidak baik atau keadaan kita baik, firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Artinya tetap itu flat begitu ya, tetap tidak ada zigzag. Kalau berkatnya melimpah, doanya tinggi sekali. Kalau berkatnya tidak melimpah, doanya pelan sekali begitu ya. Itu yang Tuhan maksud, tetaplah berdoa. Jadi kadang-kadang saya pernah ketemu dengan anak Tuhan, orang Kristen begitu ya. Waktu mau makan, dia lupa berdoa, saudara. Udah masuk satu set, lupa berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus lah begitu. Nah, itu aja hal yang kecil aja. Kadang-kadang kita suka lupa, saudara. Benar. Anak-anak Tuhan itu seringkali dalam nama Tuhan Yesus akan memberkati, menggampangkan segala hal. Tetapi yang Tuhan mau melalui firman Tuhan ini katakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya apa? Walaupun kita mau makan, kita harus ingat berdoa, teman-teman. Pernah tak saudara
melihat kasus ada orang keracunan makan? Pernah. Jadi kalau sampai ini terjadi dalam kehidupan kita, udah kita bertanya-tanya begitu ya, apakah orang Kristen ini berdoa atau enggak begitu? Dan jangan sampai kita lalai begitu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap yang benar yang Tuhan kehendaki jika situasi atau kondisi kita tidak sesuai dengan keinginan kita atau doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Jadi saya mencatat poin yang kedua adalah miliki hati yang benar. Kita buka Yesaya 44 ayat 3. Ada yang bisa bacakan? Tolong bantu. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas gunung dan berkat-berkatku ke atas anak cucu. Amin. Dikatakan di sini, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Artinya apa, saudara? Tadi saya katakan memiliki hati yang benar. Hati yang benar adalah hati yang kita haus dan rindu, begitu ya saudara. Bagaimana Tuhan mau mengisi atau memberkati kita kalau hati kita sudah dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, begitu ya, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, motivasi-motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Dikatakan sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Artinya memang itu sebuah kerinduan kita, sebuah kebutuhan kita. Kalau tanah yang kering, rindu gak disirami dengan air? Rindu. Kalau tanah yang kering itu disirami air, itulah yang menjadi kebutuhan yang Tuhan mau. Kita harus mengeringkan hati kita supaya apa? Kita merasakan bahwasanya kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana sikap yang benar yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita jikalau kondisi kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Poin yang ketiga, menyadari bahwa Allah lebih tahu. Menyadari bahwa Allah lebih tahu. Coba kita buka sedikit saja ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Kita baca ayat 12 saja saudara. Mungkin ini atau kita baca semuanya saja ya. Saya membaca ayat 11. Teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini mau baca ayat 12. Kita sampai kepada ayat yang ke-32. Judul berikutnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbul bencana kelaparan dalam negeri itu, dan ia pergi lain-lain. 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk membantu menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan negeri itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa
aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka baliklah ia dan pergi pada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu berkata dengan daya kesaksian, ayahnya itu akan dikatakan dia lalu takut dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bapakmu juga yang berpakaian, pakaianlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tanggung itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anak ini telah mati dan menjadi kembali, yang telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikku telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tanggung, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak masuk. Lalu ayah keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi bagi saja datang anak bapa yang telah membosankan harta saya dan Bapa, sepasang dengan kepada cukup, maka Bapa menyembelih anak dan berkambing itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita dapat bersukacita dan bergembira karena hidup kau mati dan menjadi hidup kembali. Biarlah kita mendapat kebahagiaan. Nah, apa yang kita dapat dari ini tadi, perumpamaan tentang anak yang hilang ini? Saya tadi katakan menyadari bahwa Allah lebih tahu. Anak yang bungsu ini menginginkan atau meminta kepada Bapa, berikanlah aku sebagian hartamu. Karena itu sudah menjadi ahli warisnya, begitu ya. Karena dikatakan di sini anaknya meminta bagiannya, haknya. Dikatakan ayat ke-12, kata yang bungsu kepadanya, Bapa, berikanlah kepadaku bagianku, kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Nah, seringkali kita meminta kepada Tuhan hak kita memang. Bapa, berikanlah berkat-Mu yang berlimpah atasku. Tetapi ini akibatnya kalau Tuhan memberikannya tidak tepat pada waktunya, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat Allah memberikan berkatnya itu kepada kita. Amin. Tuhan gak sembarangan. Kalau Tuhan kasih, ini akibatnya. Tuhan sudah memberikan contoh dalam perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika kita belum tepat pada waktunya, atau doa kita belum dijawab tentang berkat, kita bisa melihat kalau saja anak yang bungsu ini tidak diberikan pada waktu itu, mungkin dia masih dalam kelimpahan berkat bapaknya, seperti abangnya, ya, seperti kakaknya yang sulung, dia masih menikmati berkat kepunyaan bapaknya. Nah, itu yang mau Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kita boleh menyadari bahwa Allah lebih tahu yang menjadi kebutuhan teman-teman saudara. Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Sehingga ketika kita menyadari bahwasanya Allah lebih tahu, kita boleh mengerti bahwasanya Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Ketika sudah waktu yang tepat Tuhan memberikan berkatnya itu, kita boleh menyadari, oh, mungkin beberapa tahun yang lalu saya mendoakan ini belum dijawab Tuhan. Mungkin hati saya belum siap, sikap saya, iman saya, sehingga ketika sudah waktunya keimanan kita, kerohanian kita matang menurut Tuhan, Tuhan pasti mencurahkan berkatnya. Amin. Yuk kita flashback, apa yang menjadi 3 poin ini?
penting dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tetap berdoa. Yang kedua, miliki hati yang benar. Yang ketiga, menyadari bahwa Allah lebih tahu. Amin. Dan kalau kita bangkit berdiri, angkat pujian kita.
kabar sekian.